Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, berjumpa kembali dengan saya Muh Julian Sutirto, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini adalah bahwa calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Sebelumnya kami akan memaparkan pengertian tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan disiplin positif yang digunakan untuk membantu murid memperbaiki kesalahan mereka. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak dan membantu murid belajar dari kesalahannya. Langkah pertama dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, yaitu membantu murid merasa diterima dan dihargai terlepas dari kesalahan yang mereka lakukan. Guru dapat melakukan hal ini dengan memberikan pujian atau pengakuan atas nilai-nilai positif yang dimiliki murid. Adapun langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu mengakui bahwa murid telah melakukan kesalahan dan memahami konsekuensi dari kesalahan tersebut. Guru dapat melakukan hal ini dengan mendengarkan murid dengan penuh perhatian dan mengajukan pertanyaan untuk membantu murid memahami kesalahannya. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu membantu murid mengidentifikasi keyakinan atau nilai-nilai yang dilanggar oleh kesalahan mereka. Guru dapat melakukan hal ini dengan mengajukan pertanyaan untuk membantu murid mengidentifikasi apa yang salah dengan tindakan mereka dan bagaimana tindakan tersebut bertentangan dengan keyakinan atau nilai-nilai mereka. Kasus yang pertama, Vivi adalah siswa kelas 10 PPLG yang bertempat tinggal cukup jauh dari sekolah. Teman-temannya mengatakan bahwa dia datang ke sekolah dengan mengendarai angkutan umum. Menurut laporan tim tatip dan beberapa guru pengajar, dia sering datang terlambat ke sekolah atau masuk kelas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Vivi? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya nak ya, makasih. Maaf Bapak memanggil Vivi pada saat pelajaran. Pelajarannya siapa tadi di kelas? Pelajarannya Bapak Lukman. Oh Pak Lukman, ya tidak apa-apa. Sudah izin ya ke Pak Lukman Ya. Vivi ya. Oke, ada beberapa yang Bapak ingin sampaikan. Vivi, Bapak mendengar bahwa Vivi kata tim tatip dan juga beberapa guru yang lain kalau Vivi itu sering datang terlambat. Apakah benar Vivi seperti itu? Iya benar Pak. Oh ya, baik. Kesalahan itu biasa, Vivi. Anak berbuat salah, siswa berbuat salah itu adalah hal yang biasa. Yang terpenting adalah, atau Bapak yakin bahwa Vivi pasti punya alasan berbuat kesalahan, atau Vivi datang terlambat itu Bapak yakin pasti ada alasan. Bapak Vivi nggak perlu nggak perlu takut, silakan sampaikan pada Bapak. Bapak akan membantu Vivi untuk menyelesaikan masalah ini. Kira-kira apa yang menyebabkan Vivi sering datang terlambat itu? Iya Pak. Jadi kan saya itu udah berangkat dari pagi. Dari pagi itu saya udah nunggu di depan di pinggir jalan. Oh ya. Iya.
Terus kan taksinya itu telat. Oh, jadi Vivi datang ke sekolah naik taksi ya? Iya. Vivi ya. Udah pakai sepeda motor Udah. sendiri ya, Vivi? Soalnya Oke. rumah saya jauh, Pak. Oh, di mana rumahnya, Vivi? Di daerah Larangan sana ya? Jauh Ya. di sana. Oke, agak jauh. Jadi naik taksi setiap hari. Ya. Karena apa yang menjadi penyebab naik taksi? Sebenarnya kan naik taksi tidak selalu harus terlambat. Kira-kira apa penyebabnya, Vivi, yang Ya menyebabkan kan terlambat? kalau itu? naik taksi itu kan Iya, Nak. berangkatnya bareng-bareng gitu, Pak, sama teman Oh, dengan yang sekolah di teman-teman. sini. Oke. Ya. Jadi itu sambil nunggu taksi, Mhm. sambil nunggu temen juga. Kadang Oh, iya. taksinya yang telat atau terkadang temennya yang telat gitu, Pak. Oh, iya. Nunggunya kira-kira jam berapa, Vivi, di sana? Dari Di jam situ? 6 saya sudah stay di pinggir jalan. Sebenarnya sudah pagi ya, Iya. cuman taksinya yang agak lambat gitu. Ya oke. Ya oke, tapi walaupun demikian Vivi, kita pada awal pembelajaran kalau Vivi ingat kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, kira-kira Vivi masih ingat kalau Vivi itu datang terlambat, kira-kira Vivi telah dikatakan melanggar keyakinan kelas yang mana kira-kira? Kalau Vivi masih ingat itu. Melanggar yang kedisiplinan. Nah, kedisiplinan. Jadi Vivi telah dikatakan tidak sesuai atau melanggar keyakinan kelas kita, yaitu kedisiplinan. Iya. Tetapi walaupun demikian, Vivi telah menyampaikan alasannya tadi dan saya yakin bahwa Vivi dapat memperbaiki kesalahan itu. Oke, Bapak akan membantu Vivi untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin kalau itu masalahnya adalah taksinya atau mobil penumpang yang Vivi tunggu datang terlambat, kan mobil taksi itu nggak hanya satu ya Vivi, banyak itu. Jadi kalau seandainya Vivi bisa datang lebih awal, kan Vivi bisa ikut mobil taksi yang lainnya. Oke, kira-kira kalau lebih awal bisa kira-kira Vivi menunggu taksi di sana ya. Insya Allah bisa. Ya, saya juga pasti kalau Vivi datang lebih awal itu orang tua terutama ibu itu harus menyiapkan segalanya ya. Termasuk salah satunya adalah sarapan dan lain-lain. Bapak juga akan menghubungi ibu ya di sana, ibu atau mama di sana untuk mempersiapkannya lebih awal sehingga Vivi bisa menunggu taksi di sana. Oke, Vivi bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya, di sana ya, bisa untuk memperbaiki kesalahan ini. Oke, kalau Vivi yang sanggup, tidak ragu-ragu sanggup ya, Ya. Bapak akan menghubungi tim tatip menyampaikan bahwa Vivi punya kesanggupan untuk tidak datang terlambat lagi. Mulai besok Bapak juga akan memantau, akan bertanya lagi bahwa memastikan bahwa Vivi tidak datang terlambat lagi. Ya. Oke, itu nak ya, nanti Bapak juga akan menghubungi orang tua Vivi. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke kelas Pak Lukman ya, Vivi ya. Pak. Oke nak ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Laili dari kelas 10 PPLG 2. Saya di sini telah melakukan konsultasi dengan Pak Yulian karena saya telah melakukan kesalahan yaitu sering datang terlambat dan saya telah melanggar keyakinan kelas yaitu kedisiplinan. Setelah saya mendapat solusi dari Pak Yulian, saya akan berusaha disiplin dan berangkat lebih pagi agar bisa mendapatkan taksi atau kendaraan umum yang bisa berangkat lebih awal. Terima kasih Bapak. Kasus yang kedua, pada hari Selasa, tepatnya saat jam istirahat pertama, Ica, salah satu siswa kelas 10 PPLG, menurut laporan beberapa temannya, telah berteriak-teriak atau marah-marah sampai membanting botol minuman karena dituduh mengambil sesuatu oleh salah satu siswa lainnya. Hal ini menyebabkan suasana kelas menjadi tidak kondusif yang tentunya mengganggu pelaksanaan pembelajaran. Waalaikumsalam. Silakan Ica. Ya, ini Bapak panggil ya. Ya Pak, Pelajarannya siapa tadi, Ica? tadi pelajarannya Bu Nining. Bu Nining ya? Iya. Bu Nining matematika berarti. Iya, Maaf Bapak telah mengganggu, memanggil Ica ke ruangan ini. Ica. iya, Sebenarnya ada hal yang ingin Bapak sampaikan. iya, Bapak mendengar bahwa kemarin Ica marah-marah di kelas dari laporan dari teman-temannya dan sampai membanting botol aqua. Betul ya Ica ya? iya betul Bapak. Oke, nah, oke. Ya enggak apa-apa. Cuman Bapak yakin seseorang melakukan sesuatu atau Ica melakukan itu pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa Ica sampai marah-marah kemudian banting
botol aqua ya Ica ya. Iya Bapak. Jadi Iya, nah. saya itu sama anak-anak disangka mengambil barang. Oleh salah Iya. satu temannya ya gitu Iya, ya. mengambil Oke, barang oke. kayak pulpen gitu Pak. Jadi saya disangka gitu ngambil. Sebenarnya Disangka. bukan saya yang Oh, ngambil. jadi Ica tidak mengambil, Iya. kemudian disangka seperti itu. Iya, betul, Kemudian Ica merasa tidak nyaman gitu ya, kemudian. Iya, betul. Oke, yakin. Oh iya, kalau Ica tidak melakukan, saya kira wajar. Artinya anak yang lain pun, bahkan bapak pun juga akan demikian. Cuman menurut Ica, kira-kira perbuatan itu benar atau salah kira-kira Ica? Salah Bapak. Oke, nah, oke. Salah ya, yakin ya Ica bahwa itu salah. Ica sendiri meyakini bahwa itu salah, nah ya. Dan itu sebenarnya masuk ke salah satu keyakinan kelas kita, Ica. Iya, Ica masih ingat keyakinan Iya. kelas kita yang mana itu? Ingat Yang mana nah itu? yang harus mematuhi Menghormati ya? Menghormati sama sesama teman, ya. orang lain siapapun termasuk Iya, sesama sesama. teman. Itu termasuk salah satu keyakinan kelas kita. Dan Iya. Ica merasa ya bahwa Iya, Ica merasa, sudah tidak sesuai dengan keyakinan itu atau melanggar keyakinan itu Ica ya. Iya, Pak. Oke, nah ya, tapi walaupun demikian, karena Ica saya yakin terpaksa melakukannya, Ica saya yakin bisa untuk memperbaiki diri. Nah ini, sebenarnya kira-kira kalau menurut Ica salah, kira-kira tindakan apa yang Ica lakukan seharusnya ketika ada teman yang usir, dituduh yang bukan Ica yang melakukan atau yang lainnya, kira-kira Ica harus bersikap Sebaiknya bagaimana kira-kira? saya memanggil wali kelas, Pak. Melaporkan ya, Iya, melaporkan melaporkan. pada wali kelas. Iya. Dan juga Atau harus BK. bersifat lebih Lebih bersabar. sabar, kemudian tidak emosi emosi. Caya. Oke, tidak emosi. Oke, Iya, seperti Pak. itu. Apakah ketika ada teman mengganggu Ica lagi, usil lagi dengan kejadian yang sama, apakah Ica akan sanggup untuk lebih sabar, kemudian menahan diri dan melakukan sesuai prosedur, melaporkan pada Bapak atau pada guru BK? Apakah kira-kira sanggup Ica? Insya Allah sanggup. Oke, sanggup ya? Iya. Oke, Bapak akan menunggu apakah betul-betul Ica untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Oke, baik Ica, terima kasih. Silakan kembali ke pelajaran Bu Neneng di kelas ya Ica ya. Oke, terima kasih pada Ibu Terima Neneng. kasih juga, Tolong Bapak. disampaikan ya. Maaf Ya, ya, oke, Pak. nah ya. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Eka Yulita Bakis dari 10 PPLG 3. Saya di sini telah berkonsultasi bersama Pak Yulian karena telah melakukan kesalahan, yaitu marah dan emosi pada teman di kelas. Tapi saya tetap merasa dihargai oleh Pak Yulian. Saya paham telah melanggar keyakinan di kelas, tidak menghormati orang lain. Ketika ada teman atau ada yang mengusilkan lagi, saya akan melaporkan kepada wali kelas ataupun guru ataupun BK. Melaporkan kelas ataupun BK. Terima kasih Pak Yulian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat. Akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.